Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Beni Irawan. Hari ini kita berada di channel podcast SMK Negeri 1 Banjar, akan membicarakan berbagai hal, topik terkait dengan dunia kerja di SMK Negeri 1 Banjar. Hari ini saya bersama beliau Bapak Mujahidin SPSI. Beliau adalah Kepala BKK SMK Negeri 1 Banjar yang memfasilitasi siswa maupun alumni dalam hal terkait dengan dunia kerja yang ada di SMK Negeri 1 Banjar beserta hal-hal apa saja yang terkait dengan dunia kerja tersebut. Selamat siang Pak Mujahidin. Selamat siang. Hari ini kita mohon izin saya mewawancarai Pak Mujahidin. Pertama Pak Mujahidin, peran Humas Subin dalam menyiapkan siswa alumni dalam rangka memasuki dunia kerja Pak Mujahidin. Seperti apa peran sekolah Pak Mujahidin? Ya. Jadi dalam hal ini Humas Hubungan Masyarakat SMK Negeri 1 Banjar, khususnya di BKK saya yang untuk di 2 tahun ini kebetulan saya yang dipercaya mengepalai BKK. Nah, yang sebelumnya melanjutkan perjuangan beliau Pak Bambang Mardi ya, yang lebih dulu berjuang di BKK. Nah, dalam hal pembekalan tentunya dari beliau Pak Bambang sudah banyak mengupayakan hal-hal, kemudian saat ini saya melanjutkan. Nah, salah satu diantaranya yang memang yang pertama itu berkaitan dengan tahapan nanti yang akan alumni ketika mengikuti seleksi itu melewati 4 tahapan. Yang pertama pendaftaran. Jadi ketika lowongan kerja itu nanti muncul, kemudian di situ ada kualifikasi yang diinginkan dari perusahaan. Nah, itu yang pertama kami tekankan. Jadi misalnya sebut saja tinggi badan itu jelas, karena tinggi badan tidak bisa ditawar. Bisa ditawar. Artinya minimal 165 ya harus 165 kan. Itu semua jenis pekerjaan Pak Mujahidin? Hampir semua jenis pekerjaan. Kemudian untuk yang perempuan cewek rata-rata 155. Nah, itu yang pertama kami tekankan. Jadi meskipun secara mungkin kompetensi bagus, kemudian ya kesemuanya bagus, tapi ketika tinggi badan ini tidak kurang dari itu, ya sudah. Berarti di awal pendaftaran itu sudah di-cut? Iya, karena di filter awal secara administrasi pendaftaran itu sudah menjadi filter seperti itu, otomatis. Meskipun ketika hanya daftar saja bisa, tapi nanti ketika di akhir selesai seleksi kemudian ada pengukuran ulang tetap tidak lolos. Mending di awal betul. Dulu. Jadi dari awal sudah kami sosialisasikan, artinya memang dari perusahaan itu mempersyaratkan rata-rata tinggi badan 165 untuk laki-laki dan cewek 155. Nah, kemudian sosialisasi berkaitan dengan tahapan awal. Tahapan awal seleksi berupa tes tertulis, itu nanti diadakan psikotes. Oh, ada psikotesnya. Nah, psikotes sementara ini kami sampaikan melalui latihan-latihan yang di situ berbentuk PDF, kurang lebih ada 160 halaman. Jika memungkinkan offline, kami akan sosialisasi mengadakan latihan itu per kelas di kelas 12. Kalaupun nanti tidak memungkinkan, tapi jelas kami sampaikan di secara online atau via WA. Dan difasilitasi oleh dari BKK juga. Betul. Siap. Di antaranya itu secara tahapan. Kemudian yang setelah tes tertulis itu nanti ada interview. Kalau
di perusahaan tertentu seperti Pampang misalnya itu malah interview 2 kali. Jadi ada interview psikolog dan interview user. Jadi bedanya nanti interview psikolog dari internal HRD, interview user itu langsung dari general manager perusahaan seperti itu. Siap. Nah, makanya terus berkaitan juga dengan pada saat interview itu nanti biasanya ditanyakan juga tentang lamaran pekerjaan dan kurikulum vitae, daftar riwayat hidup. Nah, surat lamaran pekerjaan. Betul, makanya tidak, tentunya BKK mestinya kan berkolaborasi, artinya harus terdukung dari semua pihak. Betul. Mulai dari Bapak Ibu guru mapel yang mengajar, kemudian dari semua lini. Jadi berkaitan dengan bagaimana membuat surat lamaran yang baik. Kemudian di era saat ini mungkin ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa membuat semenarik mungkin membuat CV dan surat lamaran seperti itu. Ya, kalau tadi ada PAMA, ada perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, sebenarnya lowongan pekerjaan dunia kerja yang hari ini di SMK Banjar berkaitan dengan program masing-masing. Artinya ada program TBSM, ada TB, kemudian ada TKR, TAP. Itu gambarannya supaya siswa dan alumni tahu jurusan saya itu biasanya di apa sih, di bidang apa dan sebagainya, Pak. Nah, ini menarik nih. Jadi berkaitan dengan linearitas jurusan. Kalau bicara soal linearitas, dari yang paling pertama itu pasti di tata busana. USG ya, dengan USG-nya. Itu yang paling mudah kita dapatkan di wilayah kita. Nah, jadi di tata busana itu ada USG Ungaran Sari Garmen, baik di Pringapus maupun di Ungaran. Kemudian juga ada di PT Pan Brothers Boyolali. Kemudian yang cabang satunya di Karanggede. Iya. Nah, itu yang di tata busana. Tata busana berarti itu. Ya. Kemudian untuk yang lain? Kemudian TBSM. TBSM itu AHAS pastinya. AHAS Sunda ya. Ya, mulai dari Semarang, Kabupaten Semarang, kemudian Kota Salatiga, semua menjalin MOU sampai di Kabupaten Boyolali, kemudian terakhir kemarin di wilayah Sragen. Nah, semua berkesempatan untuk mengikuti ketika di AHAS membutuhkan tenaga kerja. Kemudian untuk tadi apa? TKRO itu Nasmoko, mulai dari Nasmoko yang wilayah Semarang, Salatiga, kemudian Solo juga ya. Karena ya semuanya dari yang TBSM, AHAS, alumni kita banyak di sana. Kemudian Nasmoko, belum lama kami dari Tim Humas bersilaturahmi ke Nasmoko Solo. Ada 2 siswa kita juga yang cukup senior di sana. Masih ada di sana. Kemudian untuk yang TKJ itu ada di Dinet. Oh ya, sebentar. Yang TKR ada yang terbaru kemarin, Nissan Indomobil. Nissan itu di mana itu? Nissan itu yang terdekat itu di Semarang. Ya, Semarang. Kemudian kemarin kebetulan yang menghubungi saya yang dari pusat Jakarta, kemudian menawarkan rekrutmen, nanti bisa ditempatkan di cabang terdekat itu Semarang. Nah, kemudian TKJ itu ada di Ginet di Jogja. Jogja. Kemudian Formulatric yang ini ya di Salatiga itu. Salatiga Postingger itu kan. Seperti itu. Kemudian TAP. Ya, Polytron ada di Kudus. Kemudian Semarang. Itu beberapa hal terkait dengan lawan pekerjaan sesuai dengan programnya masing-masing. Nah, itu tadi yang
artinya kami sebut itu linear, Linear. sesuai dengan jurusan masing-masing. Jurusan masing-masing. Nah, selebihnya artinya ya mestinya kita sadari di wilayah kita dari Semarang kota sampai kabupaten kota Salatiga itu ya kita tahu terbatas. Artinya dari setiap angkatan lulusan kita 400 lebih, tentunya di setiap jurusan tidak semua dalam satu waktu bisa terserap dari industri yang saya sebutkan. Nah, kemudian kemana kesempatan yang lain? Kita juga bekerja sama dengan beberapa industri yang mereka tidak mewajibkan ya, betul. Linear gitu ya. Betul. Artinya di semua jurusan bisa masuk. Bisa masuk. Apa SCI itu cukup banyak. SCI itu apa itu? Selalu Cinta Indonesia. Itu pabrik sepatu itu. Ya? Betul. Di Salatiga. Nah, itu semua jurusan bisa masuk dan menyerap cukup banyak di setiap rekrutmen. Seperti itu. Kemudian ada lagi kayu lapis Pinako. Anak-anak kita tahun ini juga cukup banyak di Pinako daerah Pringapus. Yang Pringapus. Sementara ini yang cukup banyak butuh tenaga di Pringapusnya. Siap. Nah, kemudian untuk menyiapkan itu baik yang linear atau yang tidak linear dengan jurusan, apa saja yang harus disiapkan, Pak? Termasuk kendalanya mereka gagal itu biasanya di apa? Ya. Kalau kemarin pada saat di IHT kita ada pembinaan dari Bapak pengawas beliau Pak Dali Usman juga sempat menanyakan seperti itu kan. Kalau jawaban guyon ya kita sadari Pak, karena kuota penerimaan itu sedikit kan saya jawab gitu. Ya itu jawaban guyon tapi ya benar. Betul, ya. Artinya yang saya maksud di situ bahwa pada prinsipnya saya selalu tekankan kepada anak-anak semua berkesempatan secara linear untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jurusannya. Namun tetap harus kita sadari bahwa tidak mungkin dalam satu waktu itu dapat menyerap semuanya. Nah, artinya ketika gagal di dalam satu seleksi, yang perlu dibangun adalah mental kuatnya supaya tidak mudah putus asa ketika gagal di satu seleksi, kemudian bangkit lagi untuk ikut di seleksi yang lain. Karena jika dilihat dari bekal, saya tentu percaya bahwa dari setiap masing-masing jurusan kita punya guru-guru yang kompeten, kita punya banyak ahli, kemudian dari sisi program sekolah yang cukup bagus, kemudian secara kompetensi anak-anak juga saya yakin tidak kalah, tapi memang lagi-lagi kesempatan yang menurut saya, artinya katakanlah misalnya dari setiap satu kali seleksi rata-rata dari jumlah pelamar kandidat itu mereka hanya mengambil 10%. Oh gitu. 10%. Artinya dari mana kita bisa bilang yang terbaik? Ya di satu sisi yang terbaik 10% itu yang diambil, tapi tetap bagaimanapun itu adalah kesempatan yang artinya tetap kuota yang menentukan. Siap. Nah, itu kemudian ternyata juga banyak ada kendala, ada siswa yang juga kadang kesempatan tidak lolos dan sebagainya. Kalau tips-tips dari BKK untuk menghadapi hal semacam itu, selain tadi sebutkan ada tes uji coba, latihan tes psikologis dan psikotes dan sebagainya, apalagi Pak yang perlu disiapkan anak-anak itu? Iya, kalau kami selalu menekankan lebih kepada, karena psikotes itu gerbang awal Pak, gitu, ya? Gerbang awal seleksi. Ketika di psikotes ini lolos, mestinya meskipun di dalamnya kita tahu bahwa setiap perusahaan memiliki standar yang berbeda dari setiap hasil psikotes. Betul. Artinya dari hasil psikotes yang seperti apa yang akan saya ambil, kalau saya kan seperti itu. Nah,
namun demikian bahwa ketika psikotes ini dikuasai, artinya 50% sudah berada di tangan, artinya dia berhak untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Betul. Tapi ketika di psikotes ini Sudah gagal, ya tentu tidak ada kesempatan untuk lanjut. Makanya selalu saya tekankan ya psikotes itu dimatangkan seperti itu. Oke, terus kemudian ada beberapa contoh kasus USG itu ternyata kan anak-anak belum lulus sudah direkrut menjadi tenaga kerja dan lain sebagainya. Betul. Nah, untuk yang lain jurusan yang lain selain USG itu kira-kira ada nggak berani yang seperti itu gitu untuk yang lain? Makanya kalau kita bicara, makanya tadi saya kategorikan ada perusahaan yang lokal, kemudian nasional dan internasional seperti itu. Lokal kalau kita bicara di wilayah Kabupaten Semarang sampai Salatiga kan. Salatiga. Artinya kita kalau melihat perusahaan yang bisa menyerap dalam jumlah besar, dalam jumlah besar dan mereka itu pasti, artinya kalau bicara garmen ya setiap hari mereka melakukan seleksi. Bahkan 2 kelas siswa kita itu pasti habis, pasti semua diterima karena sudah dalam sesuai spesifikasi. Nah, tahun kemarin 2 kelas itu ada lebih kurang 2 kelas berarti sekitar 70-an anak. Nah, ternyata memang 20 diantaranya, nah ini perlu saya sampaikan, 20 diantaranya itu berusia di bawah 18 tahun. Oh, berarti ketika di bawah itu tidak bisa? Tidak bisa, sesuai dengan peraturan Kementerian harus 18 tahun? Harus 18 tahun untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan. Tingginya sudah 155, tetapi usianya kurang dari 18. Iya, itu nanti seperti apa? Daftar tunggu atau otomatis gagal seperti apa? Daftar tunggu. Kalau khususnya di WSG itu dia masuk daftar tunggu, kecuali kalau namun tidak sedikit juga yang akhirnya saya kok masih 6 bulan atau 7 bulan lagi saya bekerja artinya di tempat yang di luar perusahaan. Oh gitu. Artinya di industri kecil yang tidak ada persyaratan syarat usia. Nah, kemudian untuk perusahaan yang bisa menampung cukup banyak, bisa menyerap cukup banyak. Kalau lagi-lagi di wilayah kita di wilayah Kabupaten Semarang, ya yang nomor 2 selain garmen ya Pinako ya. Selain tidak membatasi tidak membatasi lulusan, tidak membatasi jenis kelamin. Nah, asalkan pertanyaan sekarang kita cukup menjadi PR juga, mau atau tidak kan gitu. Selain daripada jarak, karena ketika ngobrol dengan anak-anak itu juga cukup menjadi PR kami. Artinya ya kita realistis saja. Di wilayah Kabupaten Semarang kalau ingin cari yang dengan gaji misalnya di atas UMK, kemudian dekat dengan rumah, bisa dilaju, ya akan sangat sulit. Nah, ada beberapa itu tadi yang saya sebutkan, salah satunya Pinako itu menjadi salah satu alternatif perusahaan yang bisa merekrut dalam jumlah banyak. Dan ketika memang tahun ini nanti insya Allah ketika memang sudah siap anak-anak, bahkan mungkin sebelum ujian sudah bisa dilaksanakan rekrutmen oleh PT Pinako itu kayu lapis. Nah, kemudian yang di luar wilayah, nah kalau bicara soal itu ya mestinya di kawasan industri Cikarang. Nah, sampai saat ini biasanya mereka perusahaan itu kan mau melaksanakan rekrutmen ke sekolah mempersyaratkan jumlah minimal pelamar seperti itu. Nah, kami punya grup forum komunikasi BKK Kabupaten Semarang dan Kota Madya Salatiga, sehingga kami bergotong royong untuk itu supaya kuotanya untuk mendapatkan kuota. Nah, sebagai gambaran tadi ketika 10% yang bakal diterima itu 10 kali lipatnya. 10 kali lipat. Betul, yang mereka minta untuk pada saat proses seleksi. Gitu. Katakanlah ketika 90 yang mereka butuhkan harus ada 900 kandidat yang harus seperti itu. Seleksi betul. Tanpa itu 10 kali kebutuhan. Betul.
Rata-rata seperti itu. Makanya ya paling tidak dari itu kami bersama-sama di forum PKK yang sampai saat ini kebanyakan dipusatkan di Salatiga. Gitu. Seperti itu. Oke. Terus tadi sudah disinggung tentang UMK dan sebagainya. Ini anak-anak supaya tahu anak-anak kita sudah bekerja di mana saja, gajinya kalau boleh tahu berapa, sehingga paling tidak punya gambaran kalau itu menjadi salah satu dasar mereka untuk mencari pekerjaan, Pak Jadi. Jadi kami dari PKK khususnya tim penelusuran tamatan setelah membaca hasil dari yang diinput oleh alumni tentang penelusuran tamatan dari lebih kurang 350-an alumni kita tahun lalu sampai saat ini yang sudah mengisi data sekitar 250 gitu. 250. Nah, mereka yang bekerja di perusahaan ya kalau kita gampang ngomong pabrik lah ya. Pabrik rata-rata di atas UMK. Di atas UMK. Jadi juga lumayan itu lulus SMK sudah betul UMK. Anak-anak kita apalagi yang di Garmen ya, yang di Garmen USG itu mereka belum sampai lulus sudah kerja. Pada di awal training saja mereka sudah terima gaji penuh, cuman bedanya mereka belum dapat lemburan. Tapi kan sudah dapat lebih kurang 2.500.000 UMK Kota Semarang. Betul. Wah, itu sangat luar biasa sebenarnya. Kita terakhir Pak Mujahidin, jadi terkait dengan tadi ada dunia kerja, tetapi hari ini kan muncul istilah BMW itu ya. Terkait dengan apakah bekerja, apakah melanjutkan atau wirausaha. Nah itu bagi anak yang tadi sudah bekerja sudah disampaikan jenengan seperti apa dan sebagainya. Nah ini untuk yang melanjutkan dan wirausaha, apakah ini juga difasilitasi oleh sekolah juga, Pak? Ya, sampai saat ini secara khusus dari BKK untuk khususnya untuk yang wirausaha, yang wirausaha kami memang untuk mengembangkan itu di wilayah kita, jujur kami masih belum bisa maksimal, hanya baru sekedar pengarahan. Tapi untuk dari Bapak Ibu guru mapel yang mungkin mapel PKK sudah ada geliat ke sana, Nah, bicara soal wirausaha itu ternyata ya lagi-lagi dari data penelusuran kami cukup banyak, atau bahkan dari secara ketika ketemu alumni datang ke sini cap 3 jari kita tanya, rata-rata mereka memang ketika mereka punya usaha di rumah, bahasa mereka itu bukan kerja kan seperti itu. Padahal secara kategori kan itu bagian dari wirausaha juga. Iya. Coba bayangin kalau kemarin baru saja kita ada tanya anak datang, kebetulan dia mau ikut seleksi yang terakhir ini di Nissan mau daftar. Nah, biasanya kan anak saya tanya, kemarin sudah sibuk apa saja Mas gitu kan. Nah, dia jawab di rumah aja Pak. Loh, di rumah lah, terus ngapain hampir setahun gitu kan. Nah, bahasanya ya cuma ngingu sapi gitu ya. Sapi itu padahal luar biasa. Ngingu sapi. Berapa Mas? Gak banyak Pak, cuma 7 ya, artinya dari hal semacam ini sebenarnya kan bagian juga kan dari wirausaha. Ada juga siswa kita yang di Banjar, dusunnya saya lupa, yang ternyata ketika di rumah dia lulusan tahun 2019 dia punya usaha juga untuk membuat itu furnitur, box salon, kemudian meja belajar dan lain. Terus banyak juga yang meneruskan usaha dari orang tuanya. Kalau panjenengan mungkin pas jalan-jalan ke Kalimaling ada yang ikut meneruskan nasi goreng milik bapaknya. Gitu. Kemudian kemarin ada juga yang di daerah Gogo Dalem, tetangganya Pak Lukman itu, dia orang tuanya ternyata dia ikut mengembangkan juga, punya kandang ayam petelur. Sebenarnya mereka yang justru juga luar biasa. Iya, benar. Seperti itu. Nah, kemudian istilah sekarang itu dulu mungkin BMW. Nah,
memang dari kementerian, dari pemerintah sekarang itu menekankan justru dibalik WBM. WBM berarti wirausaha dulu, kemudian melanjutkan bekerja bekerja dulu baru kemudian melanjutkan. Ya, dari harapan pemerintah bahwa wirausaha menjadi hal yang utama, justru diutamakan meskipun ya kita akui, namun kami tetap ya optimis, artinya sedikit demi sedikit bertambahnya waktu nanti wirausaha di lingkungan kita, di sekitar kita, saya yakin juga bisa berkembang. Nah, baru setelah wirausaha ini dikembangkan, diutamakan, baru diarahkan kepada bekerja. Baru karena kita SMK sangat cenderung sedikit sekali ya melanjutkan itu di posisi terakhir. Meskipun juga banyak juga yang kuliah ya, yang melanjutkan juga banyak juga. Iya. Nah, untuk yang kuliah itu nanti kami juga berkolaborasi dengan tim BK Bimbingan Konseling. Jadi khususnya beliau Pak Yoga yang mengarahkan, membimbing anak-anak yang mereka yang memiliki KIP kuliah, kemudian melanjutkan dengan bidik misi untuk mendapatkan beasiswa kemarin di universitas negeri maupun swasta di sekitar Semarang, Salatiga, seperti itu. Dan ada juga satu lagi informasi, karena memang saat ini Pak Ben, ini sebenarnya ada tawaran yang cukup menarik menurut saya. Tapi memang secara peminat sampai saat ini masih belum banyak, minim sekali. Nah, universitas swasta Ngudi Waluyo Ngaran ya. Betul. Sekarang itu kan sedang membuka banyak sekali jurusan. Mereka berevolusi luar biasa. Yang dulunya hanya kalau tidak salah keperawatan. Betul. Nah, di 2-3 tahun ini kan mereka sudah banyak membuka jurusan termasuk keguruan dan sebagainya. Nah, mereka menawarkan program, namanya program KOKI. KOKI itu apa? Kuliah oke, kerja oke. KOKI. Program mereka itu artinya apa? Ada semacam beasiswa. Jadi lebih begini, mereka menempatkan mahasiswa itu, calon mahasiswa itu nanti untuk bekerja, tapi juga tetap kuliah. Gitu. Mereka dapat penghasilan dari bekerja, bisa juga digunakan untuk membayar kuliah. Dan mereka masih punya sisa karena secara pembayaran mereka yang bekerja ini fleksibel seperti itu. Jadi di samping bisa tetap membayar kuliah, mereka masih juga punya penghasilan untuk biaya. Dan sudah ada kerjasama secara apa? Secara MOU sudah. MOU-nya. Lebih secara umum pada saat itu dibuka pada saat pertemuan forum BKK se-Kabupaten Semarang itu bertempat di SMK Jambu. Nah, secara personal sekolah memang setiap sekolah memang sudah diberikan untuk bekerja sama. Sampai saat ini yang terdeteksi satu, saya lupa namanya, siswa kita, alumni kita dari TAP yang dia juga bekerja dan kuliah juga di itu. Seperti itu. Dan inovasi ini ternyata memang akhir-akhir ini juga dikembangkan di beberapa universitas. Iya, karena cukup banyak juga, kemarin ada tawaran juga dari Stipari, kemudian tawaran beasiswa juga dari yang Gedang Anak itu Udinus ya. Kemudian iya, cukup banyak Pak. Jadi sebenarnya kesempatan, tapi memang sampai saat ini peminatnya memang cenderung sedikit. Gitu. Ya, itu beberapa hal terkait dengan dunia kerja maupun minat yang lain di SMK Banjar. Anak-anakku semuanya, bagi kalian yang hari ini punya keinginan baik itu untuk melanjutkan atau ingin mencari informasi terkait dengan dunia kerja, bisa hadir langsung ke Humas. Betul. Humas setiap hari bisa dilayani. Itu anak-anak semuanya, semoga diskusi kita pada kesempatan ini dapat memberi manfaat
Dan jangan lupa siapkan diri kalian jika pun kalian ingin bekerja atau berwirausaha atau melanjutkan dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah SMK Banjar akan selalu memfasilitasi itu sehingga kalian dapat mencapai apa yang ingin kalian harapkan. Tentu saja semua harus dipersiapkan dengan baik-baik kan gitu. Itu terima kasih Pak Mujahidin. Semoga pertemuan pada kesempatan hari ini bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Langsung saya upload ini.